Sejak bergulir 24 Juni 2024, akhirnya sidang pra-peradilan Peggy sampai pada pembacaan putusan hakim. Seling bantah dan argumen dan pembuktian terjadi dalam sidang pra-peradilan sepanjang pekan kemarin. Kini publik pun menanti putusan pra-peradilan dari Hakim Eman Sulaiman yang akan dibacakan hari ini. Setelah mangkir dari sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada Senin 24 Juni lalu, Polda Jawa Barat menghadirkan 15 kuasa hukum dalam sidang pertama pra-peradilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung, Jawa Barat. Senin 1 Juli, di hari pertama sidang pra-peradilan, kuasa hukum Peggy Setiawan mengungkap sejumlah kejanggalan penetapan status tersangka kliennya. Mereka berkeyakinan Polda Jabar telah menangkap orang yang salah. Tim penasihat hukum juga menyatakan ada error in persona yang diyakini telah membuat proses penyidikan hingga penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka sangat tidak relevan. Artinya kita lebih menitik beratkan bahwa yang kami nilai di sini adalah salah orang, salah sasaran, salah objek atau error in persona. Itu yang kami tekankan di dalam permohonan pra-peradilan kami. Ya kan? Jadi semoga juga pihak termohon mampu untuk menjawab apa yang menjadi gugatan atau permohonan kami. Tinggal kita tunggu besok seperti apa jawaban mereka. Selasa 2 Juli 2024, tim kuasa hukum Polda Jabar menolak semua dalil-dalil kuasa hukum Peggy. Berdasarkan surat perintah dan surat tugas, penyidik telah melakukan penyelidikan terhadap sejumlah terpidana dan melakukan penetapan tersangka Peggy setelah dilakukan gelar perkara. Soal error in persona nih Pak, bukti kuat apa yang dimiliki oleh Tadi sudah saya bacakan semuanya. Ya, intinya apa, intisarinya Pak, penolakannya? Mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal berapa itu mulainya? Agustus. Berarti dia bulan Juli tinggal di mana? Kuasa hukum Peggy merespons Polda Jawa Barat dan menyebutnya ngelantur sebab menjadikan hasil tes psikologi sebagai alat bukti. Di dalam persidangan tadi, saya berani mengatakan termohon itu ngelantur. Yang dijawab sama mereka sama pertanyaan kami berbeda. Seharusnya mereka menjawab kepada kami menangkap karena ini loh alasannya, alat buktinya ini. Itu seharusnya kami menahan dasarnya ini, tetapi mereka ngelantur. Ngelanturnya mereka menceritakan masalah BAP. Ini BAP yang diceritakan buat apa? Bahkan mereka mengatakan tadi, mereka mengatakan kalau mereka hasil dari psikologi, mereka jadikan alat bukti. Dalam sidang lanjutan pembuktian pra-peradilan Peggy Setiawan Rabu 3 Juli 2024, tim kuasa hukum Peggy menghadirkan Suhandi Cahaya selaku saksi ahli dan Dede sebagai saksi. Ahli pidana Suhandi Cahaya mematahkan argumen Polda Jawa Barat. Ia menyatakan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki oleh Polda bisa digugurkan. Jadi kalau misalnya tidak terbukti, maka pra-peradilan itu ditolak. Apabila pemohon pra-peradilan itu bisa membuktikan bahwa ada satu hak-hak asasi si tersangka yang dilanggar oleh penyidik, maka bisa dikabulkan tuntutan pra-peradilan itu. Sementara itu saksi pemohon, Dede, menyebut Peggy Setiawan tidak memiliki nama lain. Sudah mengenal Peggy Setiawan sejak 2015. Iya Pak. Kalau dihitung dengan tahun ini berarti sekitar 9 tahun. Demikian ya? Iya. Apakah saudara mengetahui bahwa Peggy Setiawan itu ada nama lain? Enggak ada. Apakah saudara mengetahui Peggy Setiawan itu dipakai alias Peggy? Enggak ada. Kamis 4 Juli 2024, giliran Polda Jawa Barat menghadirkan saksi ahli. Ahli pidana Agus Surono dalam sidang menyebut sosial media dapat menjadi alat bukti sebagaimana yang terdapat dalam pasal 184 KUHP dan sebagai petunjuk dalam suatu kasus pidana. Jadi memang di dalam kaitannya dengan akun Facebook itu memang bisa saja dikualifikasi sebagai alat bukti yang mulia, namun tidak masuk dalam kategori alat bukti surat, tapi ini bisa dijadikan sebagai petunjuk. Meskipun nanti akan dikonfirmasi lagi dalam perkara yang dalam pemeriksaan perkara pokoknya.
Jumat 5 Juli 2024, sidang pra-peradilan Peggy berlangsung singkat. Kedua pihak dalam sidang pra-peradilan menyampaikan kesimpulan masing-masing kepada Majelis Hakim Eman Sulaiman. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan NTV melaporkan.